Selamat datang di channel Pasjarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal itu kapan? Masa demokrasi liberal itu ketika Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, pada masa ini menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negara itu merupakan presiden dan kepala pemerintahan diduduki oleh perdana menteri. Nah, terus konstitusi yang digunakan. Nah, pada waktu ini konstitusi yang digunakan itu adalah UUDS 1950. Nah, dalam demokrasi liberal ini terjadi pergantian kabinet. Mulai dari kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin Harahap, kemudian kembali ke Ali Sastroamidjojo, terakhir kabinet Juanda. 7 kali pergantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Kabinet yang pertama itu adalah kabinet Natsir. Kenapa namanya kabinet Natsir? Karena perdana menterinya pada waktu itu bernama M. Natsir. Nah, kabinet Natsir kebijakannya itu adalah Indonesia masuk ke dalam organisasi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk pertama kalinya. Kemudian Indonesia pada waktu itu juga membentuk yang dinamakan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kemudian kabinet Natsir jatuhnya itu dikarenakan adanya mosi tidak percaya oleh Hadikusumo. Nah, kenapa kok dikeluarkan mosi itu? Karena menurut Hadikusumo, kabinet Natsir dalam membentuk DPRD itu hanya mementingkan partainya, tidak mementingkan partai yang lainnya. Jadi yang masuk itu hanyalah partainya saja. Nah, oleh karena itu muncullah mosi tidak percaya sehingga kabinet Natsir itu lengser. Nah, digantikan oleh siapa? Digantikan oleh kabinet Sukiman. Nah, kabinet Sukiman kebijakannya itu adalah adanya MSA. Apa itu MSA? Mutual Security Aid, kerjasama Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. Loh, kok bisa ada kerjasama? Nah, di situ Indonesia mendapat keuntungan. Keuntungannya apa? Bantuan ekonomi dan juga bantuan militer dari Amerika Serikat. Kenapa? Pada waktu itu Indonesia memang sangat butuh ekonomi dan juga militer. Nah, jadi diterima oleh kabinet Sukiman. Ternyata itu membuat kabinet Sukiman itu jatuh. Jadi kejatuhan kabinet Sukiman itu dikarenakan melanggar politik luar negeri bebas aktif. Indonesia politik luar negerinya adalah bebas aktif. Bebas itu artinya tidak memihak. Sedangkan aktif apabila ada permasalahan di dunia itu aktif membantu. Nah, dengan adanya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dan Indonesia kerjasama dengan Amerika Serikat, maka secara tidak langsung Indonesia, kabinet Sukiman telah melanggar politik luar negeri bebas aktif. Nah, oleh karena itu kabinet Sukiman dilengserkan. Nah, digantikan oleh kabinet Wilopo. Nah, dalam kabinet Wilopo kebijakannya itu diantaranya adalah mempersiapkan pemilu
bahwa akan dilaksanakan pemilihan umum. Untuk apa? Memilih anggota DPR dan juga anggota konstituante. Nah, itu direncanakan oleh kabinet Wilopo. Kemudian belum sempat pemilu itu terselenggara, kabinet Wilopo sudah jatuh terlebih dahulu. Nah, kejatuhannya itu karena ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa 17 Oktober 1952, di mana saat itu terjadi demonstrasi menuntut agar DPR tidak ikut campur dalam urusan internal Angkatan Darat. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Tanjung Morawa. Nah, peristiwa Tanjung Morawa ini berada di Deli Serdang. Kasusnya itu sengketa tanah antara pemerintah Indonesia dengan penduduk setempat, di mana penyelesaiannya itu dilakukan dengan keras, dengan militer, dengan senjata. Nah, sehingga menimbulkan korban jiwa bagi penduduk setempat. Nah, oleh karena itu, dari dua kejadian itu membuat kabinet Wilopo lengser, jatuh. Kemudian digantikan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama, atau disebut juga sebagai kabinet Ali Mongso. Kebijakannya itu adalah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika itu dilaksanakan di Bandung 18 sampai 24 April 1952. Nah, nantinya Konferensi Asia Afrika itu menghasilkan 10 keputusan yang dinamakan Dasa Sila Bandung. Nah, itu Konferensi Asia Afrika. Nah, dari KA ini nanti bisa memunculkan ide untuk membuat organisasi dunia yang dinamakan GNB, Gerakan Non-Blok. Nah, kabinet Ali Sastro yang pertama itu kejatuhannya kenapa? Karena ada konflik di dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tentang apa? Tentang pergantian kepala staf Angkatan Darat. Nah, konflik itu ternyata berbuntut panjang sampai akhirnya kabinet Ali lengser, digantikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, kabinet Burhanuddin Harahap ini kabinet yang menyelenggarakan pemilu pertama kalinya di Indonesia, yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR dan juga ada anggota konstituante. Nah, dilakukan dua tahap. Pertama memilih anggota DPR, yang kedua memilih anggota konstituante. DPR itu sebagai perwakilan rakyat, sedangkan konstituante tugasnya adalah untuk membentuk undang-undang dasar yang baru. Kenapa? Karena pada waktu demokrasi liberal Indonesia itu menggunakan konstitusi undang-undang dasar sementara. Nah, diharapkan konstituante itu bisa membuat undang-undang dasar yang baru. Nah, dalam pemilu ini dilaksanakan secara luber jurdil. Partisipasi masyarakatnya sangatlah banyak. Ada 4 partai pemenang. Yang pertama itu ada PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga ada NU, yang keempat ada PKI. Nah, yang seterusnya itu partai kecil-kecil. Nah, yang menguasai dewan pada waktu itu adalah 4 partai teratas tadi. Nah, terus jatuhnya kenapa? Jatuh kabinet Burhanuddin Harahap itu karena tugasnya sudah selesai. Kemudian digantikan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo kembali. Ini yang kedua. Nah, dalam kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua ini, kebijakannya itu diantaranya adalah pembatalan hasil KMB. Kenapa kok dibatalkan? Karena dalam hasil KMB itu tertuang bahwa Irian Barat harus diserahkan ke Indonesia 1 tahun setelah konferensi meja bundar. Akan tetapi sampai dengan tahun 56-57 belum diserahkan, sehingga kabinet Ali Sastroamidjojo mengambil tindakan untuk membatalkan hasil konferensi meja
bundar tentang Irian Barat. Oke, kemudian jatuhnya kenapa? Jatuhnya Kabinet Ali Sastro-Amidjojo itu karena adanya krisis ekonomi. Krisis ekonominya itu disebabkan karena adanya pergolakan dan pemberontakan di dalam negeri yang mengganggu integrasi bangsa Indonesia atau ancaman disintegrasi bangsa. Nah, utamanya apa? Utamanya pemberontakan PRRI dan Permesta itu yang menghabiskan banyak uang. Nah, Kabinet Ali Sastro-Amidjojo II lengser digantikan oleh kabinet yang terakhir, Kabinet Juanda. Kabinet Juanda disebut juga sebagai Zakon Kabinet, kabinet yang ahli. Nah, ahlinya apa? Ahli di bidangnya. Jadi misalkan Menteri Olahraga itu berasal dari lulusan olahraga, Menteri Ekonomi ahli di bidang ekonomi, Menteri Agama ahli di bidang agama. Itu namanya Zakon Kabinet. Kemudian kebijakannya itu dikenal dengan nama Pancakarya. Kemudian kejatuhannya Kabinet Juanda itu karena keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, Dekret Presiden 5 Juli 59 itu berisi bubarkan konstituante, membentuk DPAS dan MPRS, kemudian kembali ke UUD 45. Kenapa keluar Dekret Presiden 5 Juli 59? Itu dikarenakan konstituante gagal membuat undang-undang dasar yang baru. Oleh karena itu Soekarno mengambil kebijakan untuk kembali ke UUD 45. Dengan kembalinya ke UUD 45, maka sistem pemerintahan di Indonesia itu tidak parlementer lagi, tapi berubah menjadi presidensil. Nah, maka setelah ini nanti ada masa demokrasi terpimpin. Nah, ketika demokrasi terpimpin itu Indonesia sistem pemerintahannya adalah presidensil. Nah, mau tahu tentang masa demokrasi terpimpin? Tunggu video selanjutnya. Nah, ini saja dari saya. Tetap berada di channel Prasejarah, jangan lupa subscribe. Terima kasih.